Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pelajaran ilmu balaghah, fokusnya pada ilmu ma'ani. Jadi materi kali ini saya sampaikan melalui video. Silakan kalian sesuaikan dengan file yang nanti saya kirim sambil didengarkan apa yang ada di video. Materi kali ini kita akan membahas tentang fashahatul kalam. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang fashahatul kalimah. Fashahatul kalimah yang mana merupakan standarisasi kata-kata yang fasih dalam ilmu balaghah. Yang mana syarat-syarat kata yang fasih itu ada 3, yaitu yang pertama terhindar dari tanafurul huruf, yang kedua dari mukhalafatul qiyas, dan yang ketiga dari ghorobah. Tanafurul huruf merupakan sifat yang melekat pada huruf sehingga membuat kata itu sulit diucapkan. Contohnya kemarin adalah al-hu-hu. Dalam kondisi orang Arab yang mana mereka mengucapkan kata al-hu-hu itu berat, maka kata al-hu-hu digolongkan sebagai kata yang mengandung tanafurul huruf. Antara ha, ain, kha, dan ain itu mereka makhrajnya berdekatan sehingga sulit diucapkan. Diucapkan aja sulit, bagaimana didengarkan? Nah, itu kenapa kita tidak boleh menggunakan kata yang mengandung tanafurul huruf. Karena nanti akan menimbulkan salah dengar dari mukhatabnya. Yang kedua, dia harus terbebas dari mukhalafatul qiyas. Mukhalafatul qiyas itu artinya menyalahi aturan shorof. Sebagaimana kita tahu dalam kaidah shorof, ada bagaimana sih caranya mengubah fi'il madhi wazan fa'ala menjadi isim alatnya. Begitu juga dalam kaidah shorof dibahas tentang bagaimana kita membuat fi'il madhi dari suatu wazan ke fi'il amrnya, ke isim makannya, isim zamannya. Dan ada juga di situ dikasih tahu bagaimana sih cara membuat jamak dari suatu kata. Jadi misal ada kata faslun. Itu cara membuat jamaknya itu ngikuti wazan apa? Kan wazan jamak itu banyak. Nah, maka kata faslun ini ternyata dia ngikutin wazan fu'ulun, fusulun. Nah, gitu ada aturannya. Jadi kita nggak boleh membuat jamak dari kata faslun menjadi afsolun. Nggak bisa. Karena memang aturannya faslun itu ngikutin wazannya fusulun. Gitu. Jadi kalau kita mendapati kata yang menyalahi aturan shorof, misalnya tadi afsolun nadhifatun. Maksudnya dia mau bilang kelas-kelas itu bersih. Tapi wazan jamak dari faslun harusnya bukan afsolun. Maka di situ kata afsolun merupakan kata yang tidak fasih. Dan yang ketiga ada al-ghorobah. Al-ghorobah itu sifat asing yang melekat pada kata. Maksudnya asing gimana, Bu? Apakah bahasa asing? Misal bahasa Inggris bagi orang Indonesia. Itu yang dimaksud asing, Bu? Bukan. Tapi yang dimaksud adalah sebagaimana kita tahu dalam kamus bahasa Arab itu ada penerjemahan satu kata yang memiliki terjemahan banyak. Misal kita mau menerjemahkan meja, itu terjemahannya ada macam-macam. Nah, tentunya di antara penerjemahan itu ada yang masyhur kita gunakan, ada yang memang asing kita gunakan. Maka untuk membuat kata yang memang dia itu fasih dalam istilah balaghah, kita harus menghindari istilah-istilah yang asing digunakan. Itu maksud dari al-ghorobah. Jadi untuk menyampaikan kata yang fasih dalam ilmu balaghah harus terhindar dari 3 hal tadi. Tanafurul huruf, mukhalafatul qiyas, dan al-ghorobah. Jadi kalau kita sudah ini membuat kata yang terhindar dari 3 hal ini, lalu kita menuju bagaimana caranya membuat kalimat yang fasih. Syarat dari kalimat yang fasih, salamatuha min tanafuril kalimat wa dha'fit ta'lif wa ta'qid.
Jadi kalau dalam tanafurul huruf itu dia karena huruf-hurufnya makhrajnya berdekatan. Kalau tanafurul kalimat itu sulit diucapkannya karena faktor setiap kata ini ketika ditempelkan jadi seakan jelimet di lidah kita. Kalau tanafurul huruf fokus pada huruf, tanafurul kalimat fokus pada kata-kata yang disusun dalam kalimat tersebut. Contohnya, walaysa qurba qabri harbin qabru. Itu ketika kita pisah per kata-kata, walaysa qurba qabri harbin qabru, itu tidak ada masalah dalam pengucapannya. Tapi ketika mereka menjadi satu kalimat, coba aja kita ucapkan cepat. Walaysa qurba qabri harbin qabru. Itu bisa membuat lidah kita sulit untuk mengucapkannya atau jelimet. Maka itu termasuk kalimat yang tidak fasih. Karena kenapa? Karena ada unsur tanafurul kalimat. Dan yang kedua, dha'fut ta'lif. Dha'fut ta'lif itu maksudnya adalah menyalahi aturan nahwu. Kalau dalam fashahatul kalimat ada menyalahi aturan shorof, maka dalam fashahatul kalam ada pembahasan menyalahi aturan nahwu. Karena al-kalam itu kan kalimat, ranahnya ranah nahwu. Kalau al-kalimah itu kan artinya kata, ranahnya ranah shorof. Nah, menyalahinya gimana? Menyalahinya misal yang harusnya dia ditulis atau diucapkan di depan, dia malah ternyata ada di urutan belakang. Contohnya adalah peletakan dhamir beserta marja'nya. Dalam file yang saya berikan itu ada contoh sebuah syair, potongan syair yang bunyinya seperti ini. Jaza banuhu abal ghailani an kibarin. Jaza wes membalas banuhu sopwa anak-anaknya. Anak-anaknya siapa ini? Ada hu. Ada dhamir hu. Biasanya kalau ada dhamir ada marja'nya, kembalinya. Apakah di depan ada sebuah nama yang disebutkan? Tidak ada. Abal ghailani abal ghailan. Apa yang dibalas an kibarin? Yaitu dibalas jasa-jasanya pada waktu abal ghailan ini sudah tua. Di sini dia tergolong kalimat yang mengandung unsur dha'fut ta'lif. Susunannya lemah karena menyalahi aturan nahwu. Karena kenapa? Di situ ada dhamir banuhu. Tapi dhamirnya itu tidak ada marja'nya. Tidak ada penyebutan isim sebelumnya yang bisa dijadikan kembalinya dhamir itu. Kan aturannya kalau dalam nahwu di depan ada isim, baru kalau belakang mau bikin dhamir boleh. Karena dhamirnya itu pasti kembali ke isimnya. Tapi kalau depannya tidak ada isim, tiba-tiba di belakang ada dhamir yang harusnya ada marja'nya, otomatis bingung dong. Misal saja ada yang bilang gini, Dimas bilang ke Prabu. Tiba-tiba nih Dimas lagi datang ngobrol aja. Adiknya sekolah di luar negeri gitu. Sebelumnya gak lagi cerita tentang siapa-siapa, gak lagi cerita tentang Giyas, gak lagi cerita tentang teman-teman lainnya. Tiba-tiba bilang adiknya ke luar negeri. Dimas bilang ke Prabu gitu. Otomatis Prabu bingung. Nyanya ini kembali ke siapa? Tadi kita gak nyebutin nama siapapun, kok tiba-tiba nya ya? Nah, ini yang disebut dia tidak mengikuti kaidah nahwu. Harusnya katanya atau dhamirnya itu ada tempat kembalinya. Misal mau cerita tentang adiknya Giyas, maka di depan tuh bilang, tahu gak sih Prabu, Giyas tuh adiknya belajar di luar negeri. Nah, kalau ada kata Giyas di depan, belakangnya adanya dhamirnya, otomatis kita tahu bahwa dhamirnya ini kembali ke Giyas. Itu namanya dia harus selamat dari dha'fut ta'lif. Susunan dalam nahwunya harus sesuai. Jadi kan kaidah nahwu tuh ada urutannya mubtada khobar, fi'il fa'il, itu udah ada aturannya. Begitu juga tadi sistem pendomiran, itu ada aturannya. Kalau kita mendapati kalimat yang tidak mengikuti
kaidah nahwu yang masyhur digunakan, maka di situ disebut sebagai kalimat yang tidak fasih. Dan yang ketiga syaratnya, dia harus terbebas dari takkidi. Takkid itu apa? Takkid itu pada dasarnya artinya adalah ruwet, keruwetan. Nah, maksudnya di sini keruwetan apa sih, Bu? Keruwetan dari segi lafaz ataupun makna. Yang mana keruwetan ini nanti akan menimbulkan kesalahpahaman dari lawan bicara ketika dia mendengarkan kalimat kita. Secara lafaz, misal ada yang bilang ma qara'a illa wahidan Muhammadun kitaban. Ma qara'a tidak membaca illa wahidan kecuali yang satu, Muhammadun sopo Muhammad kitaban ing kitab. Itu gimana itu? Itu secara kaidah nahwu sudah sesuai. Yang mana harus dibaca rofa itu udah benar, yang harus dibaca nasab sudah benar. Tapi urutan kalimatnya ini gak sesuai nih, urutan kata-katanya. Yang masyhur atau yang benar itu harusnya ma qara'a Muhammadun illa kitaban wahidan. Sehingga kalau dia urutan kata pada kalimat itu tidak sesuai dengan aslinya, maka itu akan membuat orang bingung. Irwet ini kalimatnya siapa gitu, si A ngobrolnya kalimatnya kacau banget gitu. Walaupun dia aslinya sesuai kaidah nahwu, tapi urutan katanya itu berantakan. Sehingga akan menimbulkan keributan dalam memahami kalimatnya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi yang harusnya urutannya misal gini. Ilal madrasati aliyun dhahaba. Nah, itu udah benar ilal madrasati. Ti dibaca ti i'rabnya karena dia kemasukan huruf jar. Aliyun dia sebagai fa'il dihukumi rafa sudah sesuai. Dhahaba dia fi'il madhi yang mabni 'alal fathi udah sesuai. Secara nahwu udah sesuai. Tapi urutannya ilal madrasati ke sekolah, aliyun al sopo ali dhahaba pergi. Wah, itu dalam aturan bahasa Arab urutannya keliru atau dia urutannya ruwet sehingga akan membuat lawan bicara kita atau mukhatab kita itu bingung memahaminya. Maka ini yang disebut dia mengandung unsur takkidi. Agar tidak mengandung unsur takkidi, maka kita harus membiasakan baca teks-teks bahasa Arab. Jadi kita tahu, kita kalau mau bilang Muhammad tidak baca kecuali satu buku, maka kita mengucapkannya ma qara'a Muhammadun illa kitaban wahidan. Bukan ma qara'a illa wahidan Muhammadun kitaban. Tuh, seperti itu. Nah, takkid itu juga ada takkid maknawi. Kalau tadi lafzi secara lafaz ruwet, kalau sekarang secara maknawi. Itu gimana? Secara maknawi itu biasanya menggunakan kalimat yang menggunakan majas atau kinayah. Majas itu nanti fata morgana, makna fata morgana. Yang mana pembuatan kalimat majas itu tidak masyhur digunakan. Contohnya misal ada yang mau bilang, si raja menyebarkan mata-matanya di suatu kota. Nah, dia di situ menggunakannya kalimat seperti ini. Nasyara al-maliku uyunahu fil madinati. Itu yang harusnya benar. Si raja menyebarkan mata-matanya di suatu kota. Yang kelirunya gimana? Yang ruwetnya gimana? Yang ruwetnya biasanya ada yang menggunakan nasyarul maliku al-sinatahu fil madinati. Si raja menyebarkan lidah-lidahnya di suatu kota. Nah, kalau pembuatan majas dari seseorang yang memata-matai atau jasus, itu biasanya menggunakan uyunahu, mata-matanya, bukan alsinatahu. Kalau alsinatahu yang artinya lisan-lisannya atau lidah-lidahnya, itu biasanya digunakan untuk juru bicara, gitu. Jadi harusnya kalau kita mau buat majas dari yang disuruh sebagai mata-mata, itu menggunakan kata uyunahu. Yang benar seperti itu. Kalau kita mau bilang
si raja menyebarkan mata-matanya di kota tapi menggunakan kalimat nasyara al-maliku al-sinatahu fil madinati, itu maka keliru karena penggunaan majasnya tidak sesuai sehingga ruwet untuk dipahami. Mungkin materi untuk fasohatul kalam kita cukupkan di sini. Minggu depan kita review lagi dan praktek contoh-contohnya dari setiap fasohah. Semoga bermanfaat. Nakhtatim bidua kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala syiddati ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.